ketika meyakini bahwa Sabdo Palon akan turun dari Gunung Merapi, naik ini menuntut kembalinya ajaran agama Budi dan lain sebagainya, itu juga merupakan bagian dari sebuah halusinasi atau gimana, Pak? Enggak, itu betul. Betul. Pelan-pelan ya diuji terus, sudah gampang. Pemberontakan orang yang ingin menggantikan Pancasila dianggap tidak cocok dengan keadaan sekarang, itu terus menerus terproses, sehingga akhirnya semua menyadari bahwa Pancasila inilah memang tatanan yang diharapkan itu. Jadi kalau kepada para intelektual, semua merujuk kepada perilaku. Semua akan merujuk kepada perilaku. Nah, sekarang tadi ditanyakan tentang Islam keras. Nah, coba sekarang kita baca kembali ke serat Sabdo Palon. Sabdo Palon mengatakan bahwa saya ngomong semua raja-raja Jawa itu mulai dari Manomayasa, Sakutrem, Sagri, Polosoro, Abiyosho, Pandewonoto, sampai Bendowo dan seterusnya. Kenapa sekarang kok ada ngomongan saya yang keturunan dari Manomayasa ini? Ya seperti ini. Nah, pengertian seperti ini itu diucapkan pada zaman itu. Muncullah akhirnya Kesultanan Demak. Nah, dari Kesultanan Demak ini memang kalau kita pelajari sejarah, itu masuknya kelompok-kelompok dari Turki ke Khalifah dari Ottoman Turki. Ini Islam keras memang. Ini masuk pada zaman Demak itu. Nah, ini berkaitan sehingga waktu itu keras Demak. Tapi akibat dari kata-kata Sabdo Palon ini, akhirnya Demak kan cuma 30 berapa itu usianya. Demak itu 35 tahun. Nah, Demak itu berarti pimpinannya, kesultanannya model Ottoman, kekhalifahan Ottoman Turki. Nah, ini yang dilawan memang. Tapi akhirnya pada setelah 35 tahun Demak itu pemerintah dari 1500 diberikan tahun 1500 Masehi ya, munculnya Pajang. Nah, di dalam apa ya, sejarah itu disebutkan bahwa Pajang ini penganut Syekh Jenar dan Demak penganut Sunan Kudus. Itu kalau dalam apa ya, sejarah di masyarakat, sehingga anak dari semua yang di Demak ini murid Sunan Kudus. Nah, ini akhirnya ditumbangkan oleh murid Syekh Jenar. Lahirlah Pajang yang dipimpin oleh Adiwijoyo, atau nama lainnya Karebet Joko Tingkir itu. Nah, ini mematahkan dari apa, kekhalifahan Ottoman yang di Demak ini. Itu kalau menurut sejarah di masyarakat. Nah, dari munculnya garis Syekh Jenar ini, akhirnya ditumbangkan oleh garis dari Wali Songo, dipimpin oleh Kalijogo, sehingga netral. Lahirlah Mataram. Nah, kalau Pajang ini hanya 18 tahun. Nah, sedangkan Mataram ini lama. Mataram, Kartosuro, Surakarta ini sekitar 146 tahun, 140 tahun. Jadi ya, sekitar 150 tahun. Jadi Mataram, Kartosuro, Surakarta ini sekitar 152 tahun. Lahirlah penjajah Giyanti. Sudah setelah penjajah Giyanti terpecah menjadi 4, ada Kesultanan, Mangkunegaran, Pakubuwono, Pakualam ya, dan semua yang sultan mau dirobohkan menjadi sultan harus izin Belanda. Ini yang dimaksud kita dijajah Belanda itu. Nah,
ini yang menarik. Jadi kembali bahwa saya katakan tadi bukan absurd ya, tapi memang remah-remah antara sejarah dengan legenda. Sebentar, ya. Dengan Sabtu Palon Naga Janji itu apakah ada kaitannya dengan Sabtu Palon perjanjian dengan Syekh Subagir? Nah, ya bisa terjadi karena namanya Syekh Subagir itu jelas Ottoman. Jadi Ottoman Turki yang masuk ke kita. Itu rupanya ada tokoh namanya Syekh Subagir itu. Ottoman Turki. Kekhalifahan. Itu sehingga seperti ada perjanjian. Nah, tapi di sini oleh para ahli-ahli sastra, para pujangga dan para spiritualis kita ya, itu hebatnya bisa memasukkan sejarah itu ke dalam satu legenda yang mengarah kepada spiritual. Karena apa? Sosok Sabdo Palon ini. Nah, Sabdo Palon ini kalau dinyatakan sebagai danyang tanah Jawa, ini artinya apa? Nah, ini kok sampai Sabdo Palon itu mengerahkan begasaan. Nah, ini yang tidak cocok. Jadi ini ada sesuatu yang memang ganjil, yang tidak bisa kita terima. Masa begasaan itu membantu kita? Artinya jin yang gentayangan, roh-roh ya itu membantu kita kan bukan. Artinya begasaan ini itu suatu revolusi, rakyat itu ikut. Tidak hanya militer, tidak hanya bekas-bekas kenil, tidak hanya dari apa yang dibentuk di Blitar itu, tentara dibentuk di Blitar itu, Supriyadi itu peta, tidak hanya tentara pelajar, tidak hanya tentara yang dibentuk seperti resimen Roholawi, tapi rakyat ikut. Orang di kampung-kampung itu ikut. Ini yang namanya begasaan itu ya, itu. Jadi bukan begasaan betul ya, bukan. Sebentar Mbak Gatot. Gentayangan bukan. Itu artinya gini Mbak Gatot. Apa? Iya. Dicabutnya izin teman-teman ormas seperti Hizbut Tahrir, kemudian Front Pembela Islam, itu sebenarnya merupakan sebuah manifestasi daripada kembalinya Sabdo Palon itu tadi, Mbak Gatot. Nah, kemungkinan ya kalau dikait-kaitkan bisa. Jadi mereka itu sepertinya masih mau melawan. Sabdo Palon dianggap sekarang ini sudah waktunya muncul kembali dan akan dilawan. Ya keliru, bukan begitu. Ya jelas bisa diterima karena apa? Karena kesepakatan 45 ya, merdeka itu sudah kesepakatan pada masa-masa Sabdo Palon dan Syekh Subagir. Itu tidak bisa dilanggar ini. Kemerdekaan itu tidak bisa ditawar lagi. Makanya Bunda mengatakan harus merdeka. Percuma siapapun bahasa mau melawan kita, mau melawan kita, tetap saya merdeka. Itu kan keyakinan Bung Karno karena sudah diperjanjikan, dan perang itu pasti menang. Nah, jadi selesai sudah, tinggal terproses. Jadi rupanya seperti khilafah yang Hizbut Tahrir, terus FPI yang memecah belah kita, itu rupanya ya tidak ada artinya. Karena ini Pancasila sudah terproses berjalan sampai lama-lama diakui oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negaranya, sebagai falsafah bangsanya. Ini itu gini, artinya Mbak Gatot meyakini bahwa meskipun ke depan akan ada perlawanan atau keyakinan bahwa kedua ormas itu masih berharap mempertahankan eksistensinya di NKRI ini, sia-sia Mbak Gatot? Sia-sia. Ya, tidak ada gunanya. Percuma ya. Mereka semacam apa ya? Semacam keliru. Jadi itu gerakan dulu mau diulangi. Gerakan waktu Ottoman itu yang masuk Demak itu. Oke. Terus begitupun pula dengan keyakinan beberapa pihak barangkali atau kelompok ketika meyakini
bahwa Sabdo Palon akan turun dari Gunung Merapi, naik ini, menuntut kembalinya ajaran agama Budi dan lain sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari sebuah halusinasi atau gimana, Pak? Enggak, itu betul. Betul. Jadi 45 itu. Oh, enggak. Nah, 45 ini kan sudah lewat. Loh, iya, jadi dipatok di 45. Heeh. Kemerdekaan itu proklamasi sekaligus dasar negaranya Pancasila. Oh. Nah, cuma berlakunya Pancasila ya, itu terproses untuk bisa diterima, bisa kuat itu. Jadi ini masih berjalan ya, berjalan. Pak? Dan ini sudah mulai apa eksis Pancasila itu. Siap. Sudah betul diterima. Jadi kalau ada gerakan membuli Pancasila ya sudah tidak bisa. Betul. Kalau 500 tahunnya sudah 1945. 45 itu, iya. Cuman untuk aktualisasinya. Iya, tidak langsung besar terproses. Oke. Jadi istilahnya begini. Waktu itu katakanlah Pancasila betul itu dasar apa ya, Pancasila sebagai kepribadian kita, pandangan hidup kita, jiwa kita. Tapi sebagai dasar negara kan baru. Nah sekarang sudah dewasa Pancasila itu. Dewasa, sudah mandiri, sudah kuat Pancasila itu. Sudah bukan anak lagi. Tapi kalau masih diasumsikan sebagai wujud fisikly begitu, Pak Gatot, atau roh leluhur begitu, sepakat nggak Pak Gatot bahwa Sabdo Palon itu? Itu begini. Jadi tentang ini dulu ya, Pancasila itu bahwa nanti semua agama itu tidak berarti agama tidak ada, itu agama tetap bagus ya, cuma mengarah kepada perilaku luhur. Jadi tidak sekedar apa ya ritual, cuma nanti ujungnya semua agama itu mengarah pada perilaku luhur, terutama persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu ya? Iya. Lebih persatuan dan dewasa kesatuan umat ya. manusia dan persatuan dan kesatuan makhluk alam sudah ini, menjaga alam. Nah ini, sekarang yang kedua. Jadi kita ini kan di situ hebatnya ya. Jadi satu kejadian ya, sebesar apapun bisa tarik kepada spiritual. Nah, oleh karena itu yang namanya Sabdo Palon ini kan sudah jelas di dalam serat Sabdo Palon itu menyatakan bahwa saya ini adalah Kilura Semar. Kan jelas itu. Saya ini adalah Ismoyo. Sosok yang sama. Iya. Nah, berarti itu pandangan spiritualnya itu Tuhan dalam diri kita. Jadi pengertian Sabdo Palon di sini itu kalau ditarik kepada spiritual itu dan hidup di dalam diri kita. Sabdo Palon sendiri mengatakan, akulah Kilura Semar. Aku bukan yang lain. Sekali lagi saya ingin menegaskan, berarti Sabdo Palon atau Kilura Semar itu tidak wujud daging manusia. Tidak. Sama sekali enggak. Tidak. Ya? Tapi enggak sama sekali loh ya. Bukan sama sekali. Ini hebatnya kita. Hebatnya leluhur kita di dalam mengemas satu cerita dan membuat masyarakat itu agak bingung. Tapi kita sebagai keturunannya enggak bingung. Lebih yakin bangsa lain akan bingung membaca serat para raton, menerjemahkan. Grandes saya nggak bisa kok menerjemahkan itu para raton itu. Studium nggak bisa. Nah, terus juga di dalam menerjemahkan prasasti seperti prasasti yang di dalam Sabdo Waringin itu tadi. Bahkan menerjemahkan Guban dari Ronggo Warsito ini juga tidak gampang. Nah, karena Ronggo Warsito mengatakan ini kalau bahasa gampangnya ya dialog imajiner. Jadi Ronggo Warsito itu dialog imajiner antara jati diri ya dengan akal. Karena tidak mungkin ya. Coba kita kembali sebentar tentang Dewa Ruci, tentang Nabi Khidir. Ya tidak mungkin lah akal mampu berdialog dengan jadi sejatinya. Tidak mungkin, karena tapi dalam bentuk sastra itu dibuat dialog imajiner. Ini pinternya di sini, sehingga bingung orangnya tidak ngerti. Padahal tidak mungkin. Bimo dialog dengan Dewa Ruci tidak mungkin. Kali Joko dialog dengan Khidir tidak mungkin, tapi dibuat mungkin. Jadi dialog imajinernya Ronggo Warsito sendiri, dialog imajinernya Kali Joko sendiri. Nah, dalam dialog ini itu menyatakan bahwa aku Semar. Semar jelas seperti saya sampaikan dulu, Kilura Semar. Dicedak lurah kuwasa, Semar sem uruta padang, marsa maruta bukit. Ora empan, ora papan, ora arah, ora anggen. Ning ing dindiyono.
Kini nggak bisa saking gedene nganti ora katon. Ya kuwi urip sing liput saling wujud. Panggonane ono peteng kelangan padang. Lah jelas kan ini. Tidak hidup. Ini. Nah, jadi itu sudah hidup diri manusia. Yang namanya tanah Jawa itu ya raga manusia ini. Raga manusia ini tanah Jawa. Itu akhirnya munculnya kembali Semar di dalam diri kita. Semua manusia Begitu. adalah Semar. Iya, sudah hidup. Nah, bahasa kita Semar, urip sing liput saling wujud. Saya di mana-mana kan Semar mengatakan dalam kidung atau serat Sabdo Palon ini yang digubah oleh Rong Prasidho ini. Akulah hidup. Nah, ini yang asik. Jadi bahwa ternyata serat Sabdo Palon ini bisa diartikan kepada sejarah, ya. Tapi kalau sejarah akan dikaburkan memang. Itu masih sengaja. Disengaja sama Bisa ibu ditarik juga, kepada ya. spiritual. Nah, nanti ini ada kelanjutannya sejarah ini. Kelanjutan. Bab di sini ada resi yang namanya Dwijendra. Nah, Dwijendra ini mengaku Sabdo Palon memang. yang dari Jawa ke yang eksklusif ke Bali. Jadi Dwijendra ini. Setelah marakan